Dan kemarin kita sama-sama ngumpul seluruh potensi relawan sejatim. Itu kalau tidak dibatasi bisa ribuan itu. Kemarin dibatasi sekitar 1.000 orang lah, kira-kira begitu. Sama juga di sana yang menurut saya menyentuh itu adalah sahabat-sahabat dari Gerkapin ya. Itu gerakan kesejahteraan tunarungu Indonesia itu yang menjadi relawan ya. Dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, dia sanggup menjadi relawan. Dan ini kan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Persada. Kembali lagi ke podcast kita, Nandur Beci, Dunia Beci, Akhirat Api. Ya, pada podcast kali ini kita kehadiran dua bintang tamu spesial yang hari ini edisi penanggulangan bencana. Jadi hari ini kita kehadiran dua lembaga besar di ranah relawan penanggulangan bencana. Yang pertama ini kita perkenalkan, ada namanya Bapak Rahmat Subekti Kimiawan, biasa dipanggil Pak D. Wawan. Ya, Pak D. Wawan. Kalau dulu saya kenalnya itu Wawan Kim. Iya. Kimnya yang punya khas gitu ya. Ya. Alhamdulillah juga sekarang Pak D. Wawan baru terpilih jadi koordinator SRPB Jatim. Kita ucapkan selamat. Terima kasih. Karena baru terlaksana kongres ketiga Pak D. Ketiga. 9-10 kemarin. 9-10 kemarin. Alhamdulillah di Malang Pak D. Malang. Ini juga ada direktur atau ketua komunitas Pandu Persada. Pandu Persada itu juga merupakan salah satu divisi penanggulangan bencana dari Persada Jatim Indonesia. Ini ada Bapak Mursidi. Mungkin di podcast-podcast sebelumnya juga sudah melihat wajah Bapak Mursidi. Tapi di sini akan ada edisi spesial karena kita kolaborasi dengan SRPB Jatim gitu. Nah, mungkin kita langsung ke tanya jawab ya, Gin. Iya, mengalir aja ya. Mengalir aja nih Pak D. Iya Pak Mursidi. Nah, ini kan kemarin juga lagi rame nih Pak D. Di Persada juga lagi rame tentang ada yang namanya kegiatan Jambore Relawan. Luar biasa. Nah, Jambore Relawan kemarin hadir di Magetan Pak D. Kabupaten Magetan. Nah, Jambore Relawan ini dari pelaksanaannya ini gimana Pak D? Apakah dari BPBD atau dari SRPB Jatim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandu Persada, terima kasih. Waktu yang diberikan saya dan kesempatan perdana ini luar biasa. Satu kehormatan ya, bisa tampil di podcastnya Persada Jatim Nandur Becik ya. Nah, saya langsung cerita aja terkait dengan Jambore kemarin, Pak Mursidi dan Pak Mursidi juga hadir ya. Jambore Relawan kemarin itu memang gawenya Provinsi Jawa Timur. Pelaksananya adalah dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Jadi ya, itu dilaksanakan sebenarnya sudah digagas tahun yang lalu. Dan kemarin kita sama-sama ngumpul seluruh potensi relawan sejatim. Itu kalau tidak dibatasi bisa ribuan itu. Kemarin dibatasi sekitar 1.000 orang lah, kira-kira begitu. Ya, iya luar biasa. Dari potensi relawan kemarin itulah yang membuat yang saya mengikuti beberapa kali rapat-rapat persiapannya, maka potensi relawan itulah yang harus diwadahi. Salah satunya lewat sarana Jambore. Jambore itulah adalah satu kegiatan, anggaplah sebuah pesta, bisa menimba ilmu, bisa bersama-sama. Dan kesempatan luar biasa kemarin itu. Kita bisa mengerauh ilmu ya. Ada beberapa materi di sana diberikan, kita saling berkenalan, masa ketemunya di tanggap darurat saja. Nah itu kita sayangkan sebenarnya. Kalau bisa tanggap darurat itu kan jangan diharapkan gitu ya.
Jadi kemarin kita ketemu banyak teman-teman relawan, ya ada ajang reuni luar biasa. Kemudian dukungan dari banyak pihak juga mengalir luar biasa. Sehingga apresiasi betul. Dan kemarin di Jambore Relawan Penanggulangan Bencana tahun 2023 itu adalah Jambore yang versinya BPBD Jawa Timur yang pertama. Harapannya dengan belajar dari sini, insya Allah ke depan akan ada diadakan kembali. Kira-kira begitu. Tapi agenda-agenda seperti itu apakah agenda tahunan atau berapa tahun? Kita berharap kemarin itu ada tahunan, Mas ya. Kita berharap seperti itu. Ini kan sempat terputus kemarin itu pada waktu COVID itu sempat 3 tahun itu kosong. Meskipun bukan Jambore ya, tapi satu apel siaga biasanya begitu. Tapi kalau Jambore ini tidak hanya apel, tapi tempat berkumpul, mencari ilmu bareng-bareng, pentas seni, pemberdayaan masyarakat. Ya, kemarin kan sempat berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Intinya kalau kita menempati sesuatu, bagaimana masyarakat juga harus terangkat kan, ikut di sana lewat karya seni yang ada itu. Seluruh makan dan minum itu kan dari masyarakat juga itu. Kan itu Pak ya, Pak Mursidi juga bareng-bareng di sana itu. Misalnya ini kan berarti agenda besar dari Pemprov nih Pak. Nah, peran SRPB sendiri sebagai relawan se-Jawa Timur itu gimana Pak? Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur ini kan satu sekretariat bersama ya, tempat berkumpulnya organisasi relawan kemanusiaan. Peran kita adalah bagaimana agar mengajak ya seluruh potensi relawan itu bisa mensukseskan acara itu. Dengan kehadiran para relawan, khususnya di organisasi masing-masing, itu sebuah kontribusi. Kenapa begitu? Karena masing-masing organisasi relawan ini punya spesialisasi. Ada yang spesialisasi di dapur umum, spesialisasi di SAR, ya, macam-macam di klaster-klaster di tanggap darurat itu. Maka di saat di sana kita ngumpul, kita bisa belajar bareng. Bisa berkenalan. Itu hanya sebuah sekelumit aja, cuman 3 hari 2 malam. Setelah itu kan akan terhubung dengan sosmed-sosmed berikutnya ya. Kita bisa merajut komunikasi itu dengan lebih. Itu kalau nggak salah ada berapa Pak De komunitas yang hadir? Kalau komunitas saya hanya mengecek sisi jumlah ya, dari jumlah peserta aja. Karena memang saya tidak jadi panitia inti di sana. Kita diajak persiapan-persiapan saja. Kalau dari SRPB sendiri, kalau jumlah tercatat sih sampai sekarang itu kan sekitar 250 organisasi relawan kemanusiaan. Tapi nanti ke depan kita harus update lagi seberapa kekuatan kita. Sekali lagi SRPB itu kumpulan dari organisasi relawannya. Jadi bukan relawan tanpa bendera ya, dari organisasi lah gitu ya. Gitu. Nah, ini kan kalau di kegiatan ini masih tentang Jambore ya. Kemarin kan dari Jambore, di kegiatan Jambore itu hadir juga Pandu Persada. Nah, ini ada Bapak Mursidi, bagaimana Pak tanggapan dari jenengan terkait kegiatan Jambore tersebut? Iya, terima kasih. Assalamualaikum Sobat Persada. Jadi memang kami merasa terhormat juga diundang. Jadi bagian dari kita sesama komunitas relawan. Jadi kalau kami memang masih banyak belajar, ya, karena kita masih terbentuk 2021, kemudian juga memang masih banyak memerlukan keilmuan-keilmuan. Jadi saya bersyukur Pak Dewawan nih sebagai koordinator SPW yang baru juga mengajak kami, dan di sana juga memang luar biasa ya. Kita ketemu pemateri-pemateri handal, hebat, yang memang expert ya, bukan hanya teori, memang mereka pelaku gitu. Jadi bedanya orang yang hanya teori itu kan beda kan, dia gregetnya itu nggak ada. Tapi kalau ini memang pelaku, ya mulai dari Getsi, Mbak Karna, ya. Kemudian Pak Dewawan sendiri ya, yang memang pakar di bidang SPAB, kemudian dari
Ya, itu memang luar biasa. Ditambah lagi juga kita dapat banyak ilmu di Sarasehan bagaimana menyatukan potensi relawan. Jadi relawan itu dengan berbagai macam baju besarannya gitu. Akhirnya harusnya tidak menjadi pembeda, tapi justru menjadi satu. Baju hanyalah sebuah apa ya, ini saja, hiasan saja. Tapi intinya, coba Pak Dewan, Kemanusiaan. kemanusiaan itu harus tidak mengenal batas. Kita sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Di sana memang luar biasa ya. Sama juga di sana yang menurut saya menyentuh itu adalah sahabat-sahabat dari Gerkapin ya. Itu gerakan apa kesejahteraan tunarungu Indonesia itu yang menjadi relawan ya, dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, dia sanggup menjadi relawan. Dan ini kan luar biasa. Apalagi kita yang masih sehat, segar, ya, masih fisiknya komplit gitu istilahnya, dalam tanda kutip komplit ya. Ketika melihat mereka tuh kita jadi merasa gimana ya, gitu. Mereka dengan keterbatasan saja sanggup gitu. Dan memang dibutuhkan gitu, karena kita di dalam lokasi bencana kan kita tidak pernah tahu. Mungkin di sana ada yang penyandang disabilitas yang kalau kita salah nolong karena salah komunikasi mungkin jadi berbeda ya. Maksudnya nolong nih, mau baik gitu kan, angkat, dia menganggap lain kan gitu. Mungkin yang ditangkap oleh dia mungkin dalam tanda kutip kekerasan seksual atau pelecehan seksual, bisa terjadi seperti itu karena mungkin lawan jenis gitu ya, yang mau kita tolong perempuan misalkan, kita nggak komunikasi, dia salah sangka kan gitu, mungkin bisa terjadi. Tapi kalau mereka yang menjelaskan dengan bahasa isyarat yang mungkin jadi cair gitu kan, komunikasi cair, itu buat kami pengalaman yang luar biasa dan apa namanya sangat ini sekali ya, membantu sekali kita dalam terutama juga ketemu dengan teman-teman yang lain dan saling berbagi. Itu sih. Ya, menurut saya ini menarik ya. Biasanya kan kita melihat dari sisi yang ini, sorry tidak mendiskreditkan salah satu pihak, tapi disabilitas ya, kaum disabilitas kan biasanya menjadi kaum-kaum yang butuh pertolongan, marginal gitu. Tapi di sini justru dari semangat mereka, akhirnya mereka menjadi relawan untuk membantu kemanusiaan di sana tadi Pak ya. Luar biasa sih kalau sampai seperti itu. Tapi di luar itu apakah ada juga komunitas atau organisasi di disabilitas selain Gerkatin gitu mungkin yang hadir terutama tergabung juga di SRPB gitu mungkin? Iya, yang di SRPB ya baru tunarung itu ya. Kemarin kami tidak melihat ya, ada yang untuk buta juga tidak melihat. Dan sebenarnya keterbatasan yang ada itu buat mereka, tapi kalau sudah berada pada kondisi sisi kemanusiaan, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Mursi tadi itu, kita saja yang sehat lah, itu seolah-olah mereka itu seperti orang yang luar biasa, orang yang memang tidak ada batas ya. Kita jiwa kemanusiaan itu muncul dari mana saja. Mereka orang-orang yang menurut kita terbatas, tetapi sesungguhnya mereka melihat kondisi situasi yang ada itu, saya biasa kok, seperti orang umum, seperti biasa begitu. Ini yang membuat kita ternyuh karena apa? Satu, dalam sistem penanggulangan bencana itu, satu tagline-nya yang bagus itu adalah tidak ada yang kita tinggal. Ya, tidak ada yang kita tinggal. Karena di sisi kemanusiaan, GEDSI ya, gender, inklusi, disabilitas dan inklusi sosial, itu tidak ada yang kita tinggal. Maka dari itu seluruh pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana itu harus diikut sertakan. Bagaimana kita bisa tahu ya, misalnya mohon maaf, orang yang netra misalnya, orang yang tunarungu misalnya, bagaimana kita bisa menolong mereka? Akhirnya kan kita harus membantu mereka. Apa ya, kalau kita mengasih tanda evakuasi bagi orang yang netra, kalau tanda itu kan nggak terlihat. Oh, berarti harus ada suara. Ini yang saya maksud, tidak ada yang ditinggal itu.
Kaum rentan yang lain, orang tua, anak-anak, ibu hamil, itu juga mereka butuh perhatian. Maka tidak ada yang kita tinggal. Maka dari itu, di saat kondisi-kondisi normal, di saat pra bencana seperti ini, sistem PB itu berjalan. Kita tidak melihat PB itu atau penanggulangan bencana itu hanya di tanggap darurat saja. Tetapi memang sebagian besar orang tanggap darurat itu memang seksi. Bisa jadi karena orangnya berdarah-darah, ada korban, tertimpa ya. Nah, akhirnya orang merasa kasihan, banyak membantu. Tetapi percayalah, bagi sobat Persada, donasi-donasi kemanusiaan itu harus dibagi-bagi. Pra bencana ini luar biasa. Bagaimana membuat mitigasi bencana, menyiapkan seluruh potensi yang ada. Mereka harus dilatih di sekolah dengan SPAB-nya, di desa dengan desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana. Ada keluarga tangguh bencana, katana, gitu ya. Belum lagi nanti saat pasca bencana, mereka juga harus butuh pengembalian, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana sekolah menjadi hidup kembali, pasar menjadi hidup kembali, muter gitu aja. Jadi tidak ada yang terpisahkan satu sama lainnya. Itulah salah satu kita bisa ngumpul di Jambore kemarin itu. Salah satu adalah melihat potensi kita, ya. Oh, ini potensinya di sini, ini ditangkap darurat, ini di, karena ada banyak. Ke depan nanti saya berharap kelas Persada khususnya Pandu Persada bisa ambil peran lebih di sana, Pak. Karena kan lembaga-lembaga yang lain ambil peran juga. Ada yang menyediakan air minum, ada yang menyediakan pos hangat, ya. Silakan kita bisa ambil peran dalam rangka untuk kemanusiaan. Insya Allah ke depan tidak hanya Jambore, tapi dalam kondisi tertentu dalam rangka untuk memakmurkan persiapan, mitigasi, semuanya bisa ambil. Amin, amin. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya ada sedikit yang terlewat, Pak. Iya. Tadi kan kita di awal sudah membicarakan tentang SRPB, tiba-tiba langsung ke Jambore. Sebenarnya ada yang mau kita tanyakan juga nih. Kan dari Pak Wawan Kim atau Pak Dewawan ini baru menjadi koordinator SRPB Jatim. Nah, mungkin ada rencana program kerja. Kalau biasanya di pejabat-pejabat itu kita kenal 100 hari pertama, gitu. Nah, itu kan menarik tuh. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Saya ingat kalau pejabat duit dalam pejabat itu. Iya. Jadi kalau jadi koordinator SRPB, kata Kak Dian itu, saya mengutip kalimatnya, ini kalau orang Jawa itu kan ketiban sampur ya. Sudah waktunya kamu. Sehingga harus belanja sabar itu harus lebih banyak belanja sabarnya itu ya. Kayaknya juga tidak digaji. Tapi bagaimana kita di misi kemanusiaan ini punya DNA relawan. Kalau orang tidak punya DNA itu mungkin juga nggak mau gitu kan gitu. Nah, terkait dengan program kerja, saya sudah sampaikan pada waktu saya orasi politik, orasi saat saya saat kemarin dikukuhkan, kan baru saya dikukuhkan kemarin di kongres yang ketiga itu. Yang pertama adalah apa yang sudah menjadi program rutin dari dua periode sebelumnya, insya Allah kita akan teruskan. Karena itu menjadi sebuah kebanggaan dan itu sudah berjalan lancar. Seperti nanti ada arisan ilmu Rp0, ya itu nanti akan kita tumbuhkan. Kelas Persada bisa support di sana, pemateri juga bisa. Digagas arisan ilmu, belajar bareng dengan tema Rp0. Semua dari kita untuk kita. Tidak ada yang datang pun tidak diminta bayaran, yang mengisi juga tidak diberikan bayaran, makanan bawa sendiri-sendiri, tapi yang penting adalah di sana kita belajar bareng. Itu program unggulan kita yang harus kita persembahkan untuk masyarakat luas, arisan Rp0. Yang kedua, program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena kita sudah punya tim fasilitator, sekitar 50-an orang fasilitator ini, maka harus kita berdayakan. Sambil kita harus membentuk fasilitator baru di daerah-daerah. Kemudian kemarin juga di launching Sri Kandi Siaga Bencana, itu juga harus kita gaungkan kembali. Program-program yang lain
yang paling utama itu adalah bagaimana kita updating data terkait dengan organisasi relawan yang sudah kita miliki. Sejauh mana organisasi relawan yang sudah bergabung itu memang benar-benar berdaya ya, tidak hanya terdaftar sebagai nama saja, tetapi harus memang dia memiliki potensi yang bisa diberdayakan, bermanfaat untuk masyarakat luas. Kemudian yang berikutnya, yang kalau mau program yang benar-benar, memang ini belum kita rumuskan secara deskripsi betul di atas tulisan, tetapi kita sudah punya bayangan. Yang berikutnya selain updating data itu, SPAB, Serikandi Siaga Bencana, setiap kegiatan kita harus punya tagline terkait dengan perubahan iklim. Nah, karena perubahan iklim ini menjadi isu yang utama di dunia, global warming. Ya. Bagaimana kemarin yang sekarang kemarau ini kan diprediksi akan lebih panjang ya, efek El Nino gitu ya. Ini adalah sebuah perubahan iklim. Mencairnya es di kutub-kutub itu, kutub utara dan selatan, itu juga perubahan iklim. Bagaimana dunia nanti setiap tahun 2030, 2035, suhu akan naik 1 derajat. Itu punya implikasi. Nah, perubahan iklim. Bagaimana dulu waktu beberapa tahun yang lalu kita tidak mendengar Kalimantan banjir itu kok aneh gitu. Karena di sana itu tempatnya hutan, lindung luar biasa, paru-paru dunia. Tapi 2005 tahun terakhir tiba-tiba muncul banjir, dan banjirnya nggak main-main, berbulan-bulan. Ini ada yang salah. Maka harus mulai dari siapa ya? Mulai dari kita yang harus kita berdayakan. Bagaimana teman-teman tahu betul sudah tentang potensi tsunami di laut selatan Jawa. Ini kan banyak potensi. Bagaimana kita mencoba di sana agar bahaya potensi itu bisa dieliminasi lah paling tidak, dengan penanaman bakau, ya, pemberdayaan pesisir pantai. Belum lagi masalah hujan, ya. Tadi sempat ngobrol sama Pak Mursidi, bagaimana Pak Mas Persada ini mempersiapkan hujan. Hujan jangan disalahkan, tapi bagaimana kita mengolah hujan itu dengan satu kebaikan. Salah satunya misalnya kita bikin biopori, bikin sebuah ceruk gitu ya, penampung air. Kalau kita punya lahan kosong di setiap rumah kita, kalau itu 0,5 meteran kali 0,5 meter, masuk mungkin 1 meter, upayakan agar setiap aliran air hujan, limpahan air hujan yang kita tampung dan mengalir lewat talang-talang itu tidak ke saluran langsung. Kalau ke saluran langsung, dia langsung masuk ke tidak. Kalau saluran itu langsung ke, maksud saya ke got, ke sungai, langsung ke laut. Itu aja. Tapi bagaimana kita kembalikan ke dalam tanah? Kita masukkan ke lubang, kita galian tadi itu. Satu rumah satu. Untuk apa? Bagaimana air itu kembali ke dalam bumi lagi, ke dalam tanah. Ini satu yang sederhana sebenarnya. Sehingga kalau seluruh rumah di Surabaya sejengkal itu kita cor ya, kita beton, maka tidak ada resapan air jadinya. Berpotensi banjir. Yang mestinya dulu sawah-sawah itu bisa menampung air, limpahan air hujan, sekarang sudah jadi perumahan, padat penduduk, di beton semua, sehingga air dari hujan itu sudah langsung ke saluran, masuk sungai, lepas. Memang butuh mulai dari kita, mulai dari sekarang, dan ayo kita gerakan secara bersama-sama. Sederhana dari sisi teori, tapi kapan lagi? Kan gitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi kan gitu. Dan kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Gitu. Oke, terima kasih deh Pak Wawan. Nah, kalau misalnya nih kita bicara dari sisi Pandu Persada. Nah, Pandu Persada kan juga sudah berjalan
dengan baik ya. Kemarin itu kalau nggak salah podcast terakhir bareng sama Pandu sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, mungkin perkembangannya sekarang di Pandu Persada ada program-program yang bisa bermanfaat dan benar-benar di ranah penanggulangan bencana itu terjun ke masyarakat luas. Gimana itu Pak Mursidi? Iya, jadi gini, tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Dewawan ya. Karena kita dari komunitas, awalnya memang komunitas yayasan penyantun yatim duafa, pemerhati yatim duafa, anti yatim dan duafa. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari DNA kita tadi Pak. sebagai penyantun yatim duafa juga, panti yatim duafa juga. Maka kita perlu juga, karena panti ini adalah komunitas. Di dalamnya itu ada masyarakat kecil ya, anak-anak asuh, pengurus panti, terus manajemen panti dan sebagainya. Itu adalah suatu komunitas yang juga harus menurut kami itu adalah yang juga harus paham potensi tentang kebencanaan. Jadi kalau pemerintah itu ada program Katana, keluarga tanggap bencana, ada Destana, desa tanggap bencana, maka kita juga punya niat, punya keinginan, punya niat yang ini adalah bagaimana nanti kita punya tagline Pantana, Panti Siaga Bencana gitu kurang lebih. Pantana ya. Wah dia, Pantana. Kenapa? Karena ini juga bagian dari komunitas. Itu komunitas yang harus juga kita memahamkan kepada mereka untuk paham ketika terjadi bencana harus seperti apa. Bukan hanya bencana dalam hal alam ya, termasuk kalau kata Mas Erik itu KDRT, kecelakaan dalam rumah tangga, ya kompor meledak, ya kompor kebakaran yang ringan seperti itu kan harus dipahamkan. Jadi karena mereka juga punya tanggung jawab untuk melindungi warganya di dalam panti gitu Pak De. Iya. Jadi seperti kejadian dulu ya tahun 2018 itu sahabat kita di Panti Mukti Wibawa Ponorogo itu kebakaran Pak De. Habis di pantinya itu ya. Pantinya kebakaran itu. Pengurusnya sedang keluar gitu kan, anak-anak di dalam. Seluruhnya habis kebakar. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Jadi kita datang ya sudah ya karena konsleting dan sebagainya ya penyebabnya itu. Karena memang siang kondisinya anak-anak juga sedang sekolah, kemudian pengurusnya juga sedang ada kegiatan dan kejadian bencana. Nah itu kan kasus yang perlu kita pahami juga bahwa anggota kita yang ada di 38 kabupaten kota ini juga harus memahami. Maka kami tadi mengharapkan nanti kita bisa berkolaborasi dengan SRPB, menyiapkan tim yang untuk bagaimana panti siaga bencana ini bisa kita berdayakan dan bisa kita sertifikasi. Artinya mereka nanti kita gabung saja 6 panti, ada 3 panti berdasarkan area kerja. Kita punya area kerja Madiun Raya, Bojonegoro, kemudian ada Surabaya Raya, dan Malang Raya, kemudian Madura, kemudian juga Kediri Raya dan Banyuwangi Timur ya, Banyuwangi Raya, Jember, Banyuwangi, Situbondo. Nah, nanti mungkin seperti itu Pak Dewan. Mungkin nanti jadi satu. Iya, jadi satu di suatu tempat. Pengasuhnya yang terlibat dalam panti itu kita ajarkan tentang kesiapsiagaan bencana, menghadapi bencana. Karena ini juga menurut saya belum tersentuh Pak Dewan. Jadi komunitas yang tadi ya, satuan pendidikan itu kan bukan hanya sekolah. Satuan pendidikan itu bisa madrasah, bisa di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan formal, informal. Iya. Jadi itu yang perlu menurut saya ke depan kita seperti itu Pak De. Punya keinginan yang bagaimana kita mempersiapkan panti siaga bencana, Pantana. Iya, saya menambahkan, saya tertarik dengan kalimat kata komunitas tadi. Jadi dalam program pemerintah itu ada namanya, dalam penanggulangan bencana itu ada PRBBK. Jadi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Iya, PRBBK. Nah, jadi mulai dari komunitas. Komunitas apa saja? Ya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia, negara Indonesia ini kalau dikatakan laboratorium bencana itu sudah pantas sebenarnya. Di mana tempat menginjak tidak ada yang bebas dari potensi bencana. Dari potensi bencana. Ya. Yang perlu kita lakukan hanya bersiap siaga. Kita siapkan gitu. Gempa di mana hampir setiap hari kalau kita mengikuti
pemberitaan selalu ada gempa. Jadi kalau teman-teman di dunia kebencanaan itu, kalau sudah musim hujan sekitar bulan Desember, Januari, Februari, Iya. mendung gitu, aduh, sudah siap-siap ini. Banjir di mana ya? Tanah longsor di mana ya? Puting beliung di mana ya? Itu sudah dalam malah bahasa dari kita harus sudah bersiap siaga. Maka yang perlu kita siapkan hanya bagaimana menyiapkan agar seluruh yang terlibat itu tidak terbebas dari korban. Nah itu yang harus kita siapkan, berbasis komunitas lokal. Iya. Contoh ini di Pacitan itu ada sebuah desa, ada beberapa desa. Itu mereka tahu, Pak, kalau di sini itu hujan lebih dari 2 jam, maka kita harus fungsi. Mereka tahu. Di wilayah Bengawan Solo, mereka sudah tangguh. Di setiap hampir beberapa kali yang mereka hadapi banjir di sekitar tanggul-tanggul itu, mereka sudah menyiapkan perahu-perahu kecil. Tapi mereka nggak mau pindah dari situ, karena mereka sudah sangat bersahabat dengan bencana. Itu yang penting, bersahabat dengan bencana. Karena akar budaya mereka itu memang asli di situ. Bagaimana mereka menyiapkan tanggul bencana ini. Oh iya. Jadi emang Indonesia itu sudah pasti ada potensi bencana. Potensi bencananya sudah jelas. Nanti kalau satu waktu rilis dari BPBD Jawa Timur ditunjukkan bagaimana kalau dilihat dari peta Jawa Timur, layernya ditambah ini gunung berapi, layernya ditambah potensi gempa, layernya ditambah potensi banjir, ya. Itu gimana ya? Tidak ada yang kosong. Yang hijau, warna hijau biasanya itu kok nggak ada gitu. Likuifaksi juga sudah terdeteksi di Jawa Timur, meskipun itu belum masif ya, tapi sudah terdeteksi. Dan wilayah-wilayah itu sudah dikasih tanda. Maka pentingnya kita terus mengupdate ilmu kita, Pak. Ya, mengupdate ilmu kita, mengupdate informasi. Itu tujuan kita. Semua harus kita siapkan. Negara itu menyiapkan tentara itu tidak untuk berperang, tapi mereka bersiap siaga. Ya, dalam Al-Quran sudah disebutkan itu. Kata bersiap siaga itu dicari aja di Google tentang Al-Quran. Bersiap siagalah, bersiap itu ada itu. Ada, kalau nggak salah ada 5 tempat di sana itu. Cari saja di Quran itu. Mungkin nanti di podcast bisa kita tambahkan ya. Kita tampilkan di sini ayat-ayatnya. Ya, jadi bagaimana kesiapan dari SRPB terkait program dari Pandu Persada, yaitu Pantana, Panti Tanggap Bencana. Terima kasih. Prinsip SRPB itu adalah tempat berkumpulnya organisasi relawan kemanusiaan, relawan penanggulangan bencana, tempat mencari ilmu, kita upayakan seperti itu, tempat berbagi informasi ya, kemudian tempat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bisa jadi tempat bagaimana kita mensertifikasi keahlian dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, program Pantana tadi misalnya membutuhkan narasumber dalam pembekalannya, dalam pendampingannya. Insya Allah ya SRPB ini banyak potensi-potensi relawan yang punya kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Kita bisa punya relawan kemanusiaan yang dari sisi SAR misalnya, bisa mereka berbagi. Dari fire factor, dari klaster kesehatan, dari dapur umum, dari lingkungan. Insya Allah kita siap untuk itu. Jadi bagi teman-teman yang lain pun silahkan ya. Dan SRPB juga tidak tinggal diam. Kita pun kalau ada program-program pemerintah yang menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya relawan khususnya, maka selalu kita ajak para relawan. Dinas Persada misalnya, kita ajak. Tentunya kadang kuotanya terbatas ya, maka sifatnya gantian misalnya Pak.
rapat-rapat BBD terkait dengan program-program yang diinisiasi BBD dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan bencana. Beberapa kali Las Persada juga kita undang mewakili para relawan seperti itu. Ya siap lah, insya Allah begitu. Tinggal sinkronisasi. Alhamdulillah. Ya, mungkin dari Pak Mursidi bagaimana melihat ini, kan sudah ada tanggapan bahwa SRPB siap untuk membantu pelaksanaan Pantana atau Panti Tanggap Bencana. Iya. Ya pertama-tama ya alhamdulillah disyukur pada Allah bahwa ini kan tadi tuh satu frekuensi bahwa jadi ya DNA-nya satu frekuensi. Memang kita ingin bagaimana hal tentang tanggap bencana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tertinggal. Ya, tidak ada yang tertinggal karena semua juga butuh, dan kita menyadari bahwa program ini bukan hanya program pemerintah, bukan hanya program BPBD, bukan hanya program SRPB atau program organ, semua ya. Jadi program ini adalah program yang tadi tuh tidak ada yang boleh ditinggal, semuanya harus, bahkan sampai tadi kaum rentan saja harus paham gitu kalau dia pada bencana itu seperti apa. Dan ya alhamdulillah kita bersyukur bahwa SRPB ya siap memfasilitasi, dan kita juga akan berkoordinasi ya, merapatkan seperti apa nanti pelaksanaannya, eksekusinya seperti apa. Dan ini jadi pengalaman yang luar biasa berharga, karena kita sendiri punya cita-cita seperti itu. Jadi bahwa bagaimana komunitas di panti ini bisa aman dalam hal bencana. Karena bencana itu jangan diartikan juga hanya yang dari alam, yang dari manusia, akibat dari yang lainnya juga seperti itu. Karena termasuk tadi itu kapasitas pelatihan pertolongan pertama kan gitu. Di panti kan namanya anak-anak banyak ya. Kadang-kadang hal keseleo atau tersedak atau jatuh ya, itu kan perlu. Bagaimana nanti seorang pengasuh panti itu dia segera, kalau anak asuhnya itu mengalami kecelakaan ya, yang harus membutuhkan pertolongan pertama itu kan penting. Nah, ketika ini tidak difasilitasi, mereka tidak diberikan pemahaman, pembelajaran, ya, kapasitas mereka sebagai orang yang pertama berhadapan dengan bencana itu kadang-kadang kalau tidak diajarkan itu gagap, panik dan sebagainya. Ada seperti itu, bukannya nolong malah mencelakakan. Kan itu yang kalau tidak ada pelatihan seperti itu yang dikhawatirkan. Nah, ini alhamdulillah ya. Apalagi tadi program-program pembinaan yang lainnya nanti kita bisa terus berkesinambungan. Harapannya seperti itu, Pak Dewan. Terima kasih sekali lagi ya. Ini nanti siap kita koordinasikan dengan para sahabat ini, gimana nanti kesiapan dari panti ya, dari komunitas panti ini untuk nantinya bisa mengikuti pelatihan ini. Itu. Oke, Pak Mursidi, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana gambaran perkembangan kegiatan penanggulangan bencana, Pak D? Jadi kan kita juga melihat perkembangan era digital ini kan juga semakin tinggi. Ada perkembangan AI juga sekarang lagi rame. Nah, dari sisi relawan-relawan ini kan kalau misalnya kita ngelihat di lapangan juga banyak yang tua-tua, dan kita masih menggunakan cara-cara yang lama. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangan penanggulangan bencana ke depan itu bagaimana? Ya, terima kasih. Ini menarik ya. Tentunya zaman terus berubah ya. Sekarang hampir dikatakan tidak ada manusia, khususnya di Indonesia, yang tidak punya gadget. Nomor seluler adalah ini itu lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Gitu, satu orang bisa jadi bawa dua. Bisa gitu ya. Nah, ini juga dari satu sisi positif. Kemarin waktu pandemi itu menjadikan kita harus melek teknologi.
Yang dulu tidak ada rapat daring, sekarang apa-apa daring. Jadi yang dulu ada konsumsi, sekarang nggak ada konsumsi. Iya. Ini guyonan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana memanfaatkan potensi ini yang disebut dengan gadget itu kan smartphone, ya. Jangan sampai hanya phone-nya yang smart, tapi penggunanya harus smart juga. Maka harus diberdayakan agar phone yang ada kita ini harus menjadi sarana kebaikan. Ya, apa yang saya maksud itu? Bagaimana di PB itu ini menjadi sarana komunikasi kita untuk melihat pertama potensi-potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Bagaimana yang kedua menginformasikan secara jelas dan bijak tentang informasi terkait dengan bencana, perlakuannya, efeknya, kabar-kabarnya, agar kita bijak tidak menjadi hoax. Begitu kan ya? Nah, sehingga teman-teman di dunia kerelawanan, Pak Mursidi juga nanti, di HP-nya harus tertanam aplikasi-aplikasi tentang PB, penanggulangan bencana. Kita harus, paling tidak relawan itu harus punya aplikasi BMKG. Contoh ya. Kalau di informasi Inaris, BNPB, berkembang lagi di sana nanti ada tentang magma Indonesia, potensi banyak sekali. Sehingga saat terjadi gempa misalnya, ada gempa, kemarin dirasakan, kamu rasakan nggak gempa di pojok Indonesia sana, sebelah sana? Kita cek, diseminasi atau penyebarluasan informasi itu rata 5 menit setelah kejadian itu pasti muncul. Maka setiap kali ada gempa, 5 menit kemudian contoh itu, maka HP saya selalu ada notifikasi informasi gempa. Oh ya benar. Ya contoh begitu. Kejadian yang lain 2021 insya Allah ya, itu ada longsor di Ngetos, kecamatan Ngetos di Nganjuk. Nah, saat kejadian terjadi longsor, beberapa jam kemudian yang berkembang di WA video setahun yang lalu. Setahun yang lalu gambar longsor Ponorogo. Nah, loh, tapi kok gini ya, dahsyat banget, Masya Allah gitu. Setelah dicek, oh video yang lalu ternyata. Nah ini kan ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat ini menjadi kepanikan. Nah, maka kita sebagai seorang relawan kemanusiaan, relawan PB, terkait dengan perkembangan dunia digital, harus benar-benar bisa memanfaatkan untuk kebaikan sebagai sarana informasi, menjaga, mencari ilmu yang baik. Sekarang misalnya akan ada seminar daring untuk apa? Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temanya macam-macam. Kita tinggal mau kita aja, kita mau gabung atau tidak. Semua sudah tersedia. Kalau jiwa kita relawan dan berkepentingan, kita tinggal masuk Zoom itu sudah ada linknya, nambah dong ilmu kita. Nah gitu. Sekarang kalau tidak salah, pemberitaan itu, berita itu, WA itu sekarang sudah jadi berita, sarana pemberitaan. Yang penting adalah apakah ada sumber beritanya di sana. Setiap kali pemberitaan itu harus ada sumber berita. Jadi bijaklah kita menggunakan HP khususnya. Yang lain-lainnya apa ya kira-kira ya tadi ya. Semua sarana informasi yang ada ini memang sekali lagi harus digunakan untuk bagaimana dalam rangka untuk pengurangan resiko bencana. Tujuannya itu zero accident. Ya, kalau kita berkegiatan apapun utamakan keselamatan. Kan bahasanya gitu kan ya. Lebih baik nggak usah berangkat Pak. Sekarang lagi hujan deras misalnya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Sekali lagi gunakan gadget kita khususnya dalam rangka untuk mengurangi resiko bencana. Gitu kira-kira Mas. Oke, terima kasih. Ini kita rasa udah cukup ya, waktunya juga. Terima kasih kepada Pak Dewawan. Kita ucapkan juga selamat
terus menjadi koordinator SRPB Jatim 2023-2026. Saya juga mengucapkan terima kasih waktu kongres kemarin itu, Las Persada juga ambil bagian dalam support kan. Ya. Nah itu bentuknya apa saja ya, yang penting support ya, Ya, gitu. Ke depan nanti insya Allah Akan. menjadi mitra-mitra strategis Ya. dari SRPB Jatim. Oke. Terima kasih juga buat Pak Mursidi selaku ketua dari Pandu Persada, dan terima kasih kepada semua sobat Persada yang sudah menonton podcast Nandur Becik, Dunia Becik, Akhirat Api. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.